kasirul khutbah. Nabi mengatakan akan datang satu masa kepada umatku di mana pada masa itu qalilul ulama, ulamanya makin sedikit, kasirul khutbah, yang banyak tukang pidato. Kalau ulama makin sedikit tapi tukang pidato mah makin banyak. Betul apa betul? Nah, kira-kira ulama sama tukang pidato sama apa beda? Beda. Kalau ulama itu cirinya ada 3. Ada berapa ibu? Ada 3 ya. Yang pertama anu otakna pinuh ku ilmu agama. Sekalipun dia profesor doktor, paham dengan ilmu-ilmu non agama, bukan ulama. Yang kedua, ulama itu anu hatena pinuh ku keimanan jeung keyakinan ka Allah. Nu katiluna nu disebut ulama nu laku lampahna teu pati loba carekeun Gusti Allah, eta namina ulama ya. Jadi ulama teh cirina teh sanes anu di sorban berezim kuring sanes. Ieu sanes ciri ulama, tapi ieu mah sunnah Nabi Muhammad. Artinya kalau sunnah gak mesti dipakai ulama saja, yang bukan ulama juga boleh, bahkan bagus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ulama itu bukannya pakai sorban. Nah, ini bukan ciri ulama. Ieu mah sunnah we, mesti lain ulama ge sunat kangge nu kieu. Ngan rata-rata mulai ulama sok mungeun make nu kieu teh naon era cenah. Urang teh cenah lain teh hayang make sorban pamere Pak Haji cenah. Ini pakai cenah lah sok dihadirian. Oh, ustad cenah gitu ya. Padahal ini sunnah ya. Jadi bapak-bapak ada sunnah Nabi Muhammad. Lihat di dalam kitab Fathul Muin, wa yundabu ayyata amama. Kalau kita mau sholat disunatkan pakai ta'amum. Ta'amum itu sorban yang dililitkan di kepala, ieu namina amamah, ieu namina disorban. Kemudian ada lagi keterangan lain, wa yundabu ayyartadiya, disunatkan di solenang sorban. Tah ieu irtida namina. Ya ta'ammum, ini irtida, dua-duanya sunnah. Ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah saudara-saudara, ini lumayan kita bisa memperbanyak pahala. Nabi mengatakan rokatani bi amamah, 2 rakaat kita sholat dengan pakai amamah, dengan sorban yang dililitkan di kepala. Ini khairu min sabina rakaatan bila amamah. Ini lebih baik daripada 70 rakaatan di sorban. Kan lumayan. Ikuti sunnah Nabi kalau kita mampu. Oh, perihun urutan Nabi lebah nyanung teu bisa tuh. Atau lebah di sorbanan kira-kira teu matak pasih jeung pamajikan ya. Betul apa betul? Iya, jadi kalau ada orang tanya, "Ajengan, kenapa pakai amamah?" Saya cinta Rasulullah karena Rasul juga suka pakai amamah. "Ajengan, kenapa pakai irtida?" Saya cinta dengan Rasulullah karena orang yang saya cintai Rasulullah juga suka pakai sorban begini. "Ajengan, kenapa pakai tongkat?" Begitu kan? "Kenapa Kiai pakai tongkat? Padahal ayeuna teu nanyak jalana," begitu. Saya jawab karena Rasul juga suka pakai tongkat. Walaupun jalannya gak nanjak, gak mudun, datar, Nabi suka pakai ini. Wajib sih tidak, tapi sunnah. Betul apa betul? Oh, Kang Abdi mah cenah moal make sorban, ya mangga da teu wajib ieu. Oh, cenah Kang Abdi mah moal pake amamah, mangga da teu wajib. Oh, Kang Abdi mau make itu, mangga da teu wajib. Abdi mau make gamis kawas akang, mangga da teu wajib. Ngan lamun batur make tong diece. Betul apa betul? Sok araraneh bae, batur make celana cingkrang dipoyok. Saya mau tanya, kalau pakai celana di atas mata kaki dorakan teu? Enggak kan? Betul apa betul? Di sini harus tasamu saling menghargai. Saya demen pakai beginian. Saya demen tuh karena kitab yang saya baca karya Imam At-Tirmidzi ada banyak hadis, yaitu namanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di mana dalam kitab itu dijelaskan keseharian Nabi suka pakai apa. Nabi kalau makan bagaimana. Saya suka dengan kitab itu dan saya amalkan. Adapun ada saudara saya yang tidak mau mengamalkan di sisi pakaiannya, ya monggo, tapi jangan saling caci. Betul apa betul? Bapak-bapak saya lihat tuh pakai celana, saya gak caci. Betul gak? Bahkan saya lihat di bapak-bapak gak pakai peci sebagian, saya gak caci. Betul apa betul? Iya. Kenapa harus saling caci gara-gara jenggot? Ya. Kenapa saling caci gara-gara sorban? Betul apa betul? Kalau sudah mampu laksanakan, gak mampu jangan caci orang. Betul apa betul? Kira-kira kalau wataknya itu ada di tiap muslim, kira-kira hidup nyaman apa enggak? Nyaman, damai. Betul apa betul?
Nah, di sini nih umat Islam ini mesti saling saling menghargai. Insya Allah. Beda dengan khutbah, Pak. Khutbah itu apa? Tukang pidato. Ya kalau tukang pidato mana penting bisa ngomong kan begitu ya. Materi ceramah, googling, browsing di Google kan. Selesai. Cuman benar salah ya wallahu a'lam bishawab begitu. Iya, banyak hari ini kan artis yang sudah kehilangan job di sinetron, job akhirnya jadi host di reality show, job akhirnya di film, akhirnya banting setir jadi ustad, ngandalkan popularitas, ngomong wes sebulang bentor, ngaluarkan fatwa hukum, tanpa ilmu, tanpa ngaji, tanpa talaki. Talaki itu ngaji berhadapan dengan ulama, ini ya saya juga memang senang juga tuh lihat artis yang hijrah. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan ngomongin sesuatu di luar kemampuan dia. Saudara-saudara, makin hari ulama makin sedikit. Makanya kalau kita dengar ada ulama wafat, kita mesti sedih. Kalau dengar ajengan wafat, kita mesti sedih. Wajib kita sedih. Kenapa wajib sedih? Karena Nabi ada satu keterangan mengatakan walaulal ulama, kalau ulama sudah tidak ada, lasoron nasukal bahaim, maka hidup manusia bagaikan binatang. Tunggu dirarut catang dirumpak, halal haram tepaduli, nu penting beteng kausian, kahayang kacumponan, awak kabajuan, nafsu bisa dilajur, naudzubillahi min surga neraka kumangke. Kira-kira kalau begitu bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Nah, maka Nabi menegaskan dalam satu hadisnya, wa man lam yahjan limautil alim, kata Nabi. Barang siapa yang tidak merasa sedih limautil alim karena ada ulama ajengan ustadz yang wafat, apa kata Nabi? Bahwa munafik, maka orang itu adalah munafik. Bahkan qala salah sama rat, Nabi sampaikan kalimat munafiknya 3 kali. Munafik, munafik, munafik. Nauzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita gak pernah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, maka rajinlah duduk bareng dengan para dengan para kiai, agar kita bisa paham. Kenapa? Laulahum, tanpa para ulama, mana arifus syahadatin, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal syahadatain. Laulahum, tanpa adanya para ulama, manufarrik bainal haq wal batil, kita gak akan bisa bedakan mana hak mana batil. Laulahum, kalau seandainya ulama tidak ada, gak pernah kita ketemu dengan ulama, manufarrik baina syirki wa tauhid, kita gak akan bisa membedakan mana syirik mana tauhid. Laulahum, kalau kita tidak pernah ketemu dengan para ulama, manufarrik bainal halal wal haram, kita gak akan pernah bisa bedakan mana halal mana haram. Laulahum, tanpa kehadiran ulama, mana arifus sholat, kita gak akan pernah bisa mengenal sholat. Mana arifus sum, kita akan gak pernah mengenal saum. Wa jami'a ibadatil akhar, dan ibadah-ibadah yang lain. Betul apa betul? Sekali lagi saya mau tanya, jasa ulama besar apa tidak? Besar apa tidak? Makanya Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi, Pak. Kalau ulama ahli warisnya Nabi, berarti ulama dapat warisan dong dari Nabi. Ya iya dong. Tapi warisan yang diterima oleh ulama dari Nabi bukan sawah, bukan kebun, bukan kebo, bukan emek, bukan rumah, bukan duit, bukan kendaraan. Wal anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak pernah mewariskan duit emas maupun duit perak. Innama warasu, sesungguhnya para nabi telah mewariskan kepada para ulama al-ilma, ilmu. Di hadis ini, di akhir hadis ini, Nabi sampaikan satu kalimat yang begitu sangat indah. Faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir, kata Nabi, barang siapa mengambil ilmu dari ulama, maka dia telah mengambil sesuatu yang sempurna dan menguntungkan hidupnya. Insya Allah, jangan jauh dari ulama. Kemudian yang ketiga, pesan saya adalah mari kita syukuri kemerdekaan. Hari ini kita udah merdeka berapa tahun? 78. Berapa tahun? 78. 78 tahun. Di mana-mana digelar ya peringatan
Di mana-mana digelar peringatan kemerdekaan, saudara-saudara. Maka muncul pertanyaan, kenapa diselenggarakan peringatan kemerdekaan? Apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Apa dasarnya? Kenapa dilakukan peringatan kemerdekaan? Baik, saudara-saudara, kita mesti paham agar tidak salah langkah. Peringatan kemerdekaan digelar tiada lain adalah ini sebagai wujud al-i'tiraf, wujud pengakuan bahwa anna hurriyatal wataniyah, sesungguhnya kemerdekaan tanah air kita ini adalah nikmatun min ni'amillah, satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi panitia menggelar peringatan kemerdekaan tujuannya tiada lain dan tiada bukan untuk mengingatkan warga masyarakat Pamijahan, untuk mengingatkan warga masyarakat Sukarenek, untuk mengingatkan warga masyarakat Bongorsari bahwa anna hurriyatal wataniyah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan tanah air kita ini adalah nikmatun min ni'amillah, satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Betul. Kita diingatkan ini kemerdekaan itu nikmat dari Allah, bukan sesuatu yang lahir ujuk-ujuk tanpa campur tangan Gusti. Ini merdeka adalah nikmat Allah, minhatun ilahiyah, ini anugerah Allah, karunia Allah. Tanpa pertolongan Allah Indonesia tidak akan merdeka, saudara-saudara. Coba bayangkan Pak, ayo kita komparasikan persenjataannya. Bayangkan saat itu para pejuang di Republik ini hanya mengandalkan bambu runcing. Bambu runcing itu adalah bambu yang dibikin runcing, tajam, membahayakan, mematikan, lamun musuhnya deket. Terus lamun musuhnya ayana 100 meter, bisa tuh bambu runcing, bisa moal. Iya, memeh bambu runcing kena pelor musuh kaburu kena beheung. Jadi kalau kita komparasikan, kita bandingkan persenjataan saat itu para pejuang di negeri ini dengan persenjataan negara-negara asing yang menjajah negara kita, apa itu Belanda, apa itu Portugis, atau itu Inggris, atau itu Jepang, atau itu kekuatan tentara sekutu, maka gak ada apa-apanya. Terlalu jomplang perbandingannya. Betul apa betul? Tapi kenapa bambu runcing bisa mengusir Jepang? Kenapa bambu runcing bisa mengusir Belanda? Kenapa bambu runcing bisa mengusir Portugis? Kenapa bambu runcing bisa mengusir kekuatan gabungan pasukan internasional di bawah kekuatan sekutu? Kenapa? Tiada lain karena pertolongan Allah Subhanahu. Makanya para founding father akui, ibu tera founding lain agar atau puding gitu. Para founding father kita, para pendiri bangsa mengakui ketika menyusun apa itu pembukaan UUD 45, preambul Undang-Undang Dasar 1945, ada kalimat sakral yang merupakan kalimat pengakuan para pendiri bangsa. Apa kalimatnya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ini kalimat sakral, gentle, jantan para pendiri bangsa mengakui bahwa ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi peringatan kemerdekaan ini adalah untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa al-hurriyah al-wataniyah, bahwa kemerdekaan tanah air kita adalah nikmatun min ni'amillah, ada satu nikmat dari sekian banyak kenikmatan dari Allah. Makanya karena ini kenikmatan merdeka ini dikasih Allah, maka kita harus bersyukur atas nikmat itu. Caranya bagaimana? Jangan gunakan hidup kita di alam merdeka dengan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Jangan melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Karena apa? Karena khawatir ini nikmat Allah cabut lagi. Nauzubillahi min. Baik. Yang kedua, kenapa peringatan kemerdekaan digelar di mana-mana? Jawaban yang kedua adalah peringatan kemerdekaan digelar di mana-mana
Tujuannya tiada lain dan tiada bukan zikru akabiris sabikin, mengenang para pahlawan bangsa yang telah gugur di medan perang, bertempur berdarah-darah sampai meregang nyawa demi anak cucunya hidup di alam kemerdekaan, padahal mereka sendiri tidak pernah bisa merasakan bagaimana enaknya, nikmatnya, nyamannya hidup di alam merdeka karena keburu gugur di medan perang saat proses perjuangan mengusir para penjajah. Jadi saudara-saudara, peringatan kemerdekaan ini digelar ini untuk mengenang para pendiri bangsa. Benar bahwa ini negara merdeka atas pertolongan Allah, betul. Tapi cara Allah memberikan pertolongan adalah dengan cara menggerakkan orang-orang tua kita, menggerakkan para pejuang-pejuang bangsa untuk bergerak mengobarkan perlawanan kepada para penjajah. Betul apa betul? Maka saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan, mudah-mudahan para pahlawan yang gugur dalam proses merebut kemerdekaan agar anak cucunya hidup merdeka, nyaman, enak di alam merdeka, tapi mereka sendiri tidak bisa merasakan bagaimana enaknya hidup di merdeka karena memang keburu wafat. Kita doain mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan perlu saya sampaikan bahwa di antara para pahlawan yang punya jasa besar mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan adalah para ulama, para kiai, para ajengan dan para santri. Saya sampaikan itu, ya. Saya sampaikan itu bahwa di antara para pejuang, para pahlawan yang punya jasa besar mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan adalah para ulama, para kiai, para ajengan, para santri, saudara. Saya dapat informasi dari guru saya, di mana beliau adalah salah satu pelaku sejarah yang berjuang mengusir Belanda, mengusir Jepang. Bahwa pada zaman beliau ada satu sandi pemberantasan dan pembunuhan para ulama dan para santri. Namanya adalah pemberantasan Raja Bedug Capit Hurang. Jadi makna Raja Bedug teh sandi ngabunuh ajengan. Lamun Capit Hurang eta sandi ngabunuh santri. Jadi lamun aya kalimat Raja Bedug bunuh kiai, Capit Hurang bunuh santri. Kenapa sampai muncul sandi pembantaian ulama dengan santri dengan kalimat sandi Raja Bedug Capit Hurang? Karena secara faktual bahwa para ulama, para kiai, para ajengan, para santri di masa rintisan kemerdekaan, merekalah yang mengobarkan perlawanan terhadap para penjajah, saudara-saudara. Saya mau kasih contoh. Di Tasikmalaya ada seorang pahlawan nasional. Beliau adalah seorang ulama. Tiada lain tiada bukan adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Mujahid Kiai Haji Zainal Mustafa rahimahullah, pimpinan daripada Pondok Pesantren Sukamana. Saudara-saudara, ini faktual. Kiai Haji Zainal Mustafa, beliau adalah guru daripada guru-guru saya. Saudara-saudara, saat itu Indonesia dijajah Belanda. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak terima bahwa negeri ini dijajah oleh Belanda, saudara. Kenapa? Karena Belanda merampok harta kekayaan daripada bangsa kita. Karena Belanda melakukan penindasan secara sewenang-wenang. Karena Belanda melakukan pemerkosaan terhadap kaum perempuan yang ada di Indonesia. Karena Belanda bahkan melakukan gerakan-gerakan yang mengacaukan daripada ajaran agama. Saya mau sampaikan, saudara, misi penjajah dari Eropa, misi penjajah datang ke Nusantara membawa 3 misi daripada perjuangan mereka. Apa 3 misi para penjajah? Yang pertama, misinya adalah gol. Terang gol? Lain 2 hiji nu asup ran Nusantara lain. Lumayan kamari mah meunang euy. Eta karena cerah katempona teh pedah 2 hiji. Kamari mah elehan bae tah. Ya lumayan lah ganti pelatih aya rada hidang saeutik tah. Saudara-saudara, golnya bukan goal. Kalau goal ya membal eta gol. Ini golden. Jadi yang pertama adalah gol. Misinya gol itu apa? Emas. Maksudnya adalah misi merampok harta kekayaan Nusantara. Maka mereka merampok kekayaan
kerajaan yang ada di Nah, saya sebut Nusantara ya. Kenapa? Karena Indonesia hadir sejak mulai 17 Agustus 45. Ya kan? Sebelum 17 Agustus 45 belum ada Indonesia. Ya, resmi ada Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Sebelum 17 Agustus, Nusantara ini terdiri daripada kerajaan. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang mengatakan ini para ulama dulu bergerak, berjuang sifatnya kedaerahan. Saya sampaikan kalau ada daerah, ada pusat. Saya mau tanya pusatnya di mana? Kan nggak ada pusat waktu itu. Kenapa? Karena belum ada kesepakatan ada Indonesia resminya 17 Agustus. Cuma diawali ketika ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ada satu pernyataan kesepahaman dari para pemuda Indonesia. Kita bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kan begitu, berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Itu baru rintisan keinginan. Adapun lahirnya Indonesia itu saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Saudara-saudara hadirin, yang pertama itu gerakan misi penjajah ini goal merampok harta kekayaan di Nusantara, saudara. Yang kedua, gerakan tujuan mereka misinya adalah glory. Apa glory? Glory itu kehormatan. Maksudnya adalah ingin memperluas wilayah kekuasaan, memperluas wilayah jajahan. Dan yang ketiga, gerakan mereka misinya adalah gospel. Apa gospel? Gospel itu adalah menebarkan ajaran agama mereka. Maka begitu Belanda dikalahkan oleh pasukan Jepang dengan terjadinya pemboman besar-besaran di Pearl Harbor, pangkalan daripada Angkatan Laut Amerika Serikat, akhirnya Belanda angkat kaki dari Indonesia. Jepang datang ke Indonesia mengambil alih kekuasaan. Saudara-saudara, Kiai Haji Zainal Mustafa saat itu zaman Belanda di penjara Ciamis. Jika nanti di penjara dikelola ku Pacepi jika nanti. Saudara-saudara, dulu Kiai Haji Zainal Mustafa di penjara Ciamis. Begitu datang Jepang, Belanda angkat kaki, akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa dibebaskan dari penjara Ciamis. Begitu dibebaskan dari penjara, ternyata Kiai Haji Zainal Mustafa tetap lawan itu Jepang. Kenapa? Karena Jepang melakukan gerakan yang justru lebih sadis dari Belanda. Bukan cuma merampok kekayaan, bukan cuma memperkosa perempuan-perempuan Muslim Indonesia, bukan cuma mereka memperluas wilayah jajahan, wilayah kekuasaan, tapi mereka mengacak-ngacak akidah, saudara. Di Sukamana, tentara-tentara Keibodan, tentara Heiho, di bawah pengawasan Kampetai daripada pasukan Dainippon Jepang, mereka melakukan seikerei kepada masyarakat. Kuningan seikerei, hari seikerei teki. Saya pernah tanya tuh sama nenek saya. Kebetulan nenek saya itu dulu itu adalah lulusan sekolah SR. Terang SR? Sekolah rakyat. Lah? Sekolah rakyat. Bukan, SR itu bukan singkatan sekolah rakyat, sekolah ripuh. Sekolahan teu pake teu pake sepatu, teu seragam, paling iurana make suluhnya. Buku nage make naon tah? Make sabak, nulisna nganggo naon? Gerip, eta teh dua bedah nu abdi ge can empok. Bejana be nya. Saudara-saudara, ini kata nenek saya, itu waktu di SR, begitu pagi-pagi datang tentara Heiho, Keibodan, datang tentara-tentara di bawah pengawasan Kampetai, Dainippon Jepang. Apa yang mereka lakukan?